Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa kembali bersama kami, para Suster Junior SSPS Provinsi Kalimantan, dalam Renungan Minggu Biasa ke-21. Mari kita mendengarkan Sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah makhluk sosial. Kita adalah manusia sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan psikologis kita berupa cinta dan perhatian, rasa aman dan perlindungan, serta dukungan dan motivasi dari orang lain. Namun, setiap pribadi unik dan berbeda satu sama lain. Karena itu, dalam berelasi dengan orang lain, kita perlu mengenal orang lain secara lebih mendalam untuk menghindari terjadinya konflik. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus bertanya kepada para murid-Nya, "Apa kata orang? Siapakah putra manusia itu?" Dan mereka berkata bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan ia adalah Nabi Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Inilah jawaban yang mereka dengar dari orang lain. Karena itu, Yesus juga ingin mendengar apa kata para murid tentang siapakah Dia bagi mereka. Dengan sangat mengesankan, Simon Petrus memberi jawab kepadanya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah yang hidup. Hal ini diucapkan Petrus karena ia telah mengalami secara pribadi kedekatan dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pesan Yesus hari ini sangat jelas bagi kita, agar kita mau mengenal Allah lebih mendalam. Mungkin pada saat ini kita mengenal Allah hanya dari kitab suci, melalui khotbah-khotbah, melalui buku-buku yang ditulis orang lain tentang pengalaman mereka. Tetapi kita juga dapat mengenal Allah melalui pengalaman perjumpaan, pengalaman ditantang, penderitaan, dan juga pengalaman jatuh. Pengalaman inilah yang menjadi guru privat kita
siapakah Allah bagi kita. Sama seperti ketika kita menjalin relasi dengan sesama, yang mana kita temui ada banyak penolakan, kekecewaan, rasa benci atau rasa tidak suka. Begitu pula dengan Allah. Ada saat-saat di mana kita mengalami bahwa Allah kita itu sungguh jauh dari kita, atau kita menolak rancangannya karena tidak sesuai dengan rancangan kita. Namun Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah sengaja membiarkan kita dalam kesulitan supaya kita tahu caranya bangkit dan bertahan dalam kesulitan itu. Relasi kita dengan Allah juga dapat kita namai sesuai dengan pengalaman kita. Misalnya, Yesus sebagai sahabat, Yesus sebagai saudara, Yesus sebagai saudari. Yesus sebagai orang tua, dan Yesus sebagai pengampun dan penyembuh. Sehingga dalam kehidupan bersama, dalam keluarga atau dalam komunitas, kita mampu hadir sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai saudari, sebagai orang tua. Dan kehadiran kita mampu membahagiakan, mampu menyembuhkan, dan mampu mengampuni orang lain. Singkatnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus yang saya kenal mampu saya hidupi dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Mari kita semakin mengenal Yesus dalam pengalaman hidup kita. Semoga Tuhan memberkati.